Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7, apa kabar? Selamat datang di dunia IPS bersama Ibu Putri Imanda. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut membahas materi bab 1 kita yang kemarin, masih tentang interaksi uh, antar ruang di Indonesia. Nah, lanjutannya itu yaitu tentang bentuk muka bumi Indonesia, flora dan fauna di Indonesia, dinamika penduduk Indonesia, dan potensi kemaritiman Indonesia, serta perubahan akibat interaksi ruang. Nah, sebelum kita memulainya, sebelum kita membahas materi ini, marilah kita mengawali pembelajaran terlebih dahulu dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa kabarnya anak-anak ibu sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu berbahagia. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa agar pandemi Covid ini segera berakhir dan kita bisa belajar tatap muka, bertemu dengan guru dan bertemu dengan teman-teman semuanya. Amin. Baik, lanjut lagi ya. Kemarin kita membahas tentang ruang dan interaksi antar ruang, letak dan luas Indonesia. Sekarang kita membahas tentang bentuk muka bumi Indonesia, flora dan fauna di Indonesia, dinamika penduduk Indonesia, dan potensi kemaritiman Indonesia dan perubahan akibat interaksi antar ruang. Bentuk muka bumi di Indonesia yang pertama itu merupakan hasil kerja tenaga geologi, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Nah, jadi muka bumi Indonesia ini terbentuk dari hasil tenaga kerja geologi, yaitu tenaga endogen dan tenaga eksogen. Nah, pasti bertanya-tanya nih, apa itu tenaga endogen? Apa itu tenaga eksogen? Tenaga endogen adalah tenaga atau kekuatan yang berasal dari bagian dalam bumi yang bersifat membangun bentuk-bentuk muka bumi. Jadi tenaga endogen itu tenaga dari dalam, dari bagian dalam bumi. Nah, tenaga endogen terdiri atas gerak tektonik, vulkanik, dan gempa bumi. Nah, apa saja itu gerak tektonik, vulkanik, dan gempa bumi? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, gerak tektonik adalah perubahan letak lapisan atau batuan penyusun kulit bumi baik secara mendatar maupun vertikal. Dan yang kedua, vulkanisme adalah peristiwa gerakan magma di dalam kulit bumi hingga ke permukaan bumi. Dan yang ketiga, gempa bumi yang sering kita rasakan apalagi di kota kita, di daerah kita yaitu Provinsi Bengkulu. Gempa bumi itu adalah getaran di permukaan bumi yang berasal dari dalam lapisan kulit bumi. Gempa bumi dapat dibagi atas gempa tektonik, vulkanik, dan reruntuhan. Nah, jadi dari tadi kita bahas tentang tenaga endogen, yaitu tenaga atau kekuatan yang berasal dari dalam bumi. Sekarang kita lanjut ke tenaga eksogen. Nah, tenaga eksogen apa? Tenaga eksogen itu tenaga atau kekuatan yang berasal dari luar bumi. Nah, ya kalau tenaga endogen tadi dari dalam bumi, tenaga eksogen itu berasal dari luar bumi yang bersifat merusak, yang bekerja hanya pada permukaan bumi. Tenaga eksogen itu terdiri atas pelapukan, pengikisan, pengangkutan, dan pengendapan. Nah, yang pertama kita bahas satu persatu ya, pelapukan. Pelapukan adalah proses rusaknya batuan, juga benda lain, pada tempat asalnya. Pelapukan itu dapat terjadi secara mekanik, kimia, dan organik. Nah, yang namanya pelapukan itu jadi rusak ya. Pengikisan. Pengikisan adalah perusakan batuan secara mekanik oleh air yang mengalir, angin, gletser, dan gelombang laut. Jadi pengikisan itu perusakan, jadi terkikis. Jadi terkikis itu terlobangi kayak gitu ya. Nah, pengikisan itu bisa oleh air, angin, gletser, dan gelombang laut. Dan yang ketiga itu pengangkutan. Pengangkutan adalah pemindahan bahan-bahan hasil pelapukan ke tempat yang lebih rendah oleh angin, gletser, dan arus laut. Nah, jadi uh, bentuk muka bumi ini bisa terjadi akibat pengangkutan loh, yaitu perpindahan yang disebabkan oleh angin yang kencang, gletser, atau arus laut. Dan yang terakhir pengendapan. Nah, yang namanya pengendapan itu mengendap. Jadi merupakan proses akhir dari tenaga eksogen. Hasil pengendapan disebut batuan endapan atau aluvial. Pengendapan dapat terjadi di dasar laut
dasar sungai, pinggir sungai, dasar danau, dan dataran rendah. Jadi mengendap, yang namanya mengendap itu pasti asalnya di ini apa terjadinya itu berasal di dasar laut, yang pasti di dasar-dasar karena yang ngendap itu pasti di bawah-bawah. Oke? Lanjut lagi, setelah kita mengetahui bentuk muka bumi Indonesia itu tercipta dari tenaga endogen dan eksogen, kita juga harus membahas nih bentuk muka bumi Indonesia itu. Yang pertama itu ada dataran rendah di bawah 200 meter, dan yang kedua itu ada bukit dan perbukitan di bawah 600 meter, dan yang ketiga itu bentuk muka bumi Indonesia itu ada daerah kars. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, dataran rendah. Dataran rendah itu kegiatan dominannya atau kegiatan yang bisa dilakukan itu bisa tempat orang bermukim, permukiman, bisa di kegiatan pertanian, lahan basah atau persawahan, dan bisa juga di perindustrian. Jadi dataran rendah itu bisa digunakan sebagai pemukiman, pertanian lahan basah atau pesawahan dan perindustrian. Dan yang kedua, keunggulan kita hidup di dataran rendah ini yaitu penduduknya mudah melakukan mobilitas, yaitu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian tanahnya yang subur, didominasi tanah aluvial, mudah melakukan hubungan dengan dunia luar melalui jalur laut. Jadi kalau dataran rendah itu bisa langsung menuju ke laut dan bisa bergerak ke mana tempatnya berada. Kemudian tetapi di dataran rendah itu terdapat potensi bencana alamnya, yaitu yang pertama bisa kena banjir, bisa kena tsunami juga, maupun bisa kena gempa bumi. Selanjutnya kita bahas bukit dan perbukitan di bawah 600 meter. Nah, daerah bukit ini lebih tinggi dari permukaan bumi lain, namun tidak curam. Ya, jadi beda ya antara bukit gunung. Kalau bukit itu tidak terlalu setinggi gunung. Oke. Kemudian ciri khas kehidupan orang-orang yang tinggal di bukit dan perbukitan itu masyarakatnya terdiri atas kelompok-kelompok kecil. Nah, karena ininya tadi permukaan daerah bukit itu tidak datar seperti dataran rendah. Jadi makanya yang tinggal itu kelompok-kelompok kecil masyarakatnya. Menghuni dataran dengan luas terbatas, biasanya terdapat di lembah perbukitan yang dekat dengan sumber air. Mobilitas atau pergerakannya itu tidak terlalu tinggi. Kemudian yang ketiga, kegiatan dominan yang bisa dilakukan di bukit dan perbukitan yaitu pertanian dengan teknik sengkeran. Itu sengkeran itu apa? Yang bentuk petak-petak yang naik ke atas itu. Kemudian pertanian lahan kering, ya, bisa itu ladang atau huma. Kemudian tanaman yang biasa ditanam adalah jenis umbi-umbian dan palawijaya. Industri pariwisata juga bisa mengandalkan potensi keindahan atau landscape. Jadi yang namanya kegiatan perbukitan itu eh, bisa menjadi tempat wisata. Kalau di Bengkulu apa? Kalau di Bengkulu itu Bukit Jepang. Nah, jadi industri pariwisatanya itu bisa diandalkan kalau bentuk muka bumi kita itu terdiri dari bukit dan perbukitan. Kemudian yang ketiga, daerah kars. Apa itu daerah kars? Baru dengar kan? Nah, daerah kars ini daerah kapur. Nah, namanya itu daerah kapur. Merupakan wilayah dengan batuan endapan yang berasal dari timbunan binatang kapur sejenis kerang yang terbentuk di daerah laut. Jadi daerah kars itu terbentuk dari kerang-kerang yang terdampar di dasar dari daerah laut ya. Lanjut. Kemudian lanjut lagi, tadi kita sudah membahas bentuk-bentuk muka bumi dataran rendah, bukit berbukitan, daerah kars. Lanjut ke dataran tinggi, lebih dari 400 meter. Nah, ciri khas orang-orang yang tinggal di dataran tinggi itu yaitu mobilitas lancar seperti di dataran rendah. Mobilitas tetap apa? Pergerakan. Jadi dataran tinggi dan dataran rendah itu hampir sama-sama bisa bergerak dengan leluasa. Kemudian kegiatan dominan di dataran tinggi apa? Bisa jadi kegiatan dominannya itu bisa pertanian sayuran, jadi bisa menanam sayuran, pusat pariwisata juga bisa, dan kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan pariwisata. Jadi dataran tinggi sama daerah bukit pegunungan itu di kegiatan dominannya tuh utamanya itu di pariwisata. Oke. Kemudian relief dasar laut. Nah, yang namanya dasar laut kita itu banyak bentukannya. Yang pertama itu dangkalan atau paparan adalah zona laut terhitung dari garis surut terendah sampai pada kedalaman 200 meter. Nah, jadi dangkalan atau paparan itu yang kita pinggir pantai sampai dengan kedalaman 200 meter. Nah, itu namanya dangkalan atau paparan.
Kemudian yang kedua, basin, palung, dan ambang. Apa itu basin, palung, dan ambang? Basin adalah cekungan atau lembah atau lubuk pada dasar laut. Nah, jadi di dasar laut itu ada cekungan atau ada bentukan lubang, itu namanya basin ya. Kemudian palung atau trench adalah dasar laut dalam yang sempit dengan lereng yang curam. Nah, jadi palung itu lebih dalam lagi, lebih curam lagi cekungannya. Yang ketiga itu ambang atau punggung laut, merupakan jalur pegunungan di bawah permukaan laut. Jadi, pegunungan itu tidak hanya di dataran, pegunungan itu juga terdapat di bawah permukaan laut, yang namanya itu ambang atau punggung laut. Nah, yang ketiga kita membahas gunung dan pegunungan. Puncaknya itu lebih dari 600 mdpl. Nah, yang pertama, gunung di Indonesia itu ada yang bersifat aktif, yaitu yang bisa mengeluarkan magma atau lahar, mati yang tidak ada aktivitas vulkanik, dan istirahat. Istirahat itu apa? Dia sesudah meledak, gunungnya itu meletus, dia beristirahat dulu untuk proses yang akan datang. Mungkin bisa jadi dia mati atau bisa jadi dia nambah aktif atau meledak. Dan yang kedua, gunung api memiliki rekahan di atasnya. Di dalamnya itu terdapat magma atau lahar ya yang panas, suhunya itu bisa sampai lebih dari 1000 derajat Celcius. Kemudian ciri gunung aktif itu adalah adanya aktivitas vulkanik seperti keluarnya asap, gas, dan lontaran material. Jadi kalau bisa kalian lihat gunung meletus itu yang keluar itu asap ya pasti yang pertama, kemudian gas dan lontaran material, lahar, lava, kayak magma kayak gitu. Kemudian ciri khas kehidupan masyarakat yang tinggal di gunung dan pegunungan yaitu mobilitas atau pergerakannya terbatas karena lahannya tidak datar ya. Kehidupannya berkelompok pada lahan datar yang terbatas dan biasanya berkumpul di daerah sekitar sumber air. Selanjutnya, kegiatan dominan yang bisa dilakukan di gunung dan pegunungan yaitu kita bisa menanam sayuran, jadi pertanian sayuran dan buah-buahan, bisa menanam buah-buahan. Buah-buahan yang hidup di gunung dan pegunungan itu apa saja? Pertama strawberry. Ya, itu ya yang paling banyak ditanam di gunung dan pegunungan. Kemudian industri pariwisata, yang pasti gunung dan pegunungan itu tidak luput dari industri pariwisata ya karena keindahan alamnya. Nah, tetapi gunung dan pegunungan itu memiliki potensi bencana. Yang pertama yang pasti gunung itu meletus dan yang kedua itu tanah longsor. Oke. Nah, masuk ke persebaran flora dan fauna di Indonesia. Setelah kita membahas bentuk muka bumi di Indonesia, kita akan membahas flora dan fauna di Indonesia. Flora itu apa? Flora itu adalah tanaman. Fauna itu apa? Fauna itu hewan. Jadi ingat-ingat ya nama lain dari hewan dan tumbuhan di bahasa IPS itu flora tanaman, fauna hewan. Nah, yang pertama kita bahas dulu ya. Indonesia itu negara kita termasuk 3 besar dunia bersama negara Brazil dan negara Zaire sebagai negara dengan keragaman hayati terbanyak. Jadi kita itu paling banyak bentuk tumbuhannya, paling banyak bentuk hewannya. Nomor 3 ya. Oke, kemudian faktor yang mempengaruhi keanekaragamannya itu kebermacam hayati kita ini adalah iklim kita, kondisi fisik Indonesia, suhu di Indonesia, dan curah hujan. Nah, lanjut kita membahas tentang persebaran flora. Kelompok flora di Indonesia itu dibagi menjadi 2, yaitu Indo-Malayan yang eh, tanamannya itu terdapat di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Bali. Dan yang kedua Indo-Australian. Floranya itu atau tanamannya itu atau tumbuhannya itu terletak di daerah Nusa Tenggara, Maluku, Papua. Kemudian yang kedua kita membahas jenis-jenis flora. Nah, flora atau tanaman atau tumbuhan di bagian wilayah Indonesia bagian barat didominasi vegetasi hutan hujan tropis yang tanahnya selalu basah. Jadi ciri khas tanaman kita di Indonesia ini didominasi hutan hujan yang tanahnya selalu basah ya. Umumnya flora atau tanaman di kawasan ini memiliki kesamaan dengan flora di benua Asia pada umumnya, yaitu di negara Jepang, negara Cina, negara Korea, dan negara Asia-Asia lainnya itu hampir sama kita ya kesamaan flora atau kesamaan tumbuhannya hampir-hampir mirip. Kemudian terdapat tumbuhan endemik, tumbuhan yang tidak
ditemui di negara lain, yaitu seperti bunga Rafflesia arnoldi di Provinsi Bengkulu ya, dengan ciri khas kita. Itu tumbuhan endemik, tumbuhan yang hanya tumbuh di daerah tersebut. Dan di pantai juga banyak dijumpai hutan mangrove atau hutan bakau. Nah, seperti di Bengkulu banyak itu di pinggir pantai, pantai Panjang, pantai Berkas itu yang hutan mangrove, hutan bakau ya. Kemudian flora atau tanaman di wilayah Jawa Tengah sampai ke dengan Nusa Tenggara didominasi oleh hutan musim atau hutan homogen yang tidak begitu lebat. Jenis tumbuhan yang mendominasi adalah jenis palma, cemara, semak-semak, dan rumputan. Kemudian masih kita membahas tentang jenis-jenis flora, yaitu tumbuhan flora atau tumbuhan di wilayah Indonesia di bagian timur didominasi oleh hutan hujan tropis di Papua. Jenis flora di wilayah hutan hujan tropis bagian timur memiliki kesamaan dengan flora atau tanaman di kawasan benua Australia. Nah, jadi flora atau tumbuhan di wilayah Indonesia bagian timur itu hampir-hampir mirip dengan tanaman atau tumbuhan yang ada di kawasan benua Australia. Salah satu flora ciri khas di kawasan Indonesia Timur itu adalah anggrek. Jadi anggrek itu banyak ditemukan di kawasan bagian timur, Indonesia bagian timur. Nah, oke, lanjut lagi kita membahas tentang jenis kayu dan sebarannya di Indonesia. Nah, jenis kayu yang bisa kita temui di negara Indonesia itu yang pertama kayu keruing, meranti, agata yang dihasilkan di daerah Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Dan yang kedua itu kayu jati, banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Kemudian yang ketiga, rotan. Ada yang tahu rotan kan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kemudian kayu cendana. Kayu cendana itu kayu yang batang itu harum. Ya, banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Kemudian kayu rasamala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Lanjut. Ya, kita tadi sudah membahas tentang flora atau tanaman-tanaman atau tumbuhan yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita membahas tentang persebaran fauna di Indonesia, yaitu fauna itu apa? Hewan, persebaran hewan di Indonesia. Hewan-hewan di Indonesia itu ada 3 corak, yaitu yang pertama fauna bagian barat. Itu biasanya fauna tipe asiatis karena sebagian besar sama dengan corak fauna Asia. Karena letak Indonesia bagian barat itu dulunya bergabung dengan Asia sehingga banyak hewan Asia itu ke Indonesia bagian barat. Oke, yang kedua, hewan atau fauna bagian tengah tipe peralihan, karena merupakan peralihan antara fauna tipe Asia dan tipe Australia. Dan yang ketiga, fauna bagian timur, tipe Australis, di mana sebagian besar faunanya mirip dengan fauna Australia yang disebabkan pada zaman dulu Irian Jaya itu masih menyatu dengan wilayah Australia ya. Jadi banyak hewan-hewan atau fauna yang di wilayah Australia itu migrasi atau pindah beralih ke Indonesia. Kemudian kita membahas tentang garis yang memisahkan fauna atau hewan bagian barat dan fauna atau hewan bagian tengah itu namanya garis Wallace ya. Nah, lanjut lagi kita membahas contoh-contoh hewan khasnya, contoh-contoh fauna khasnya. Yang pertama itu hewan atau fauna bagian barat itu contohnya gajah, harimau, berbagai jenis primata, seperti orangutan, simpanse, gorila, kemudian berbagai jenis reptilia, ular, kadal, dan lain-lain, tokek, gitu. Kemudian burung merak dan berbagai jenis ikan tawar dan lain-lain. Kemudian contoh fauna atau hewan bagian tengah itu babi, rusa, anoa, ikan duyung, kuskus, komodo, tarsius, burung-burung berbulu indah. Dan yang terakhir itu fauna atau hewan bagian timur. Yang pertama kanguru, hewan berkantong ya. Yang kedua beruang, yang ketiga walabi, yang keempat landak, landak irian, yang kelima cendrawasih atau burung khas endemik Indonesia, kemudian pemanjat berkantung, kanguru pohon, dan lain-lain. Nah, sudah kita membahas tentang bentuk muka bumi di Indonesia, kemudian kita membahas juga tentang fauna dan flora Indonesia. Kemudian lanjut lagi kita membahas tentang dinamika penduduk di negara kita di Indonesia. Yang pertama, jumlah dan persebaran penduduk di Indonesia.
Jumlah atau kuantitas penduduk itu pengertiannya adalah banyaknya penduduk yang menempati suatu wilayah pada waktu tertentu. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan data kependudukan dunia tahun 2017 itu banyak ya, sebesar 264 juta jiwa. Menempati urutan terbesar keempat dunia setelah Tiongkok yang berjumlah 1.409 juta jiwa, kemudian India sebesar 1.339 juta jiwa, dan Amerika Serikat sebesar 324 juta jiwa. Nah, apa sih yang menyebabkan jumlah atau kuantitas penduduk di Indonesia ini banyak? Salah satu sebab bertambahnya jumlah penduduk kita itu adalah tingginya tingkat kelahiran. Nah, jumlah penduduk suatu negara itu dapat kita ketahui dengan berbagai cara. Bagaimana sih cara menghitung jumlah atau persebaran penduduk itu tuh, Bu? Caranya bisa dengan cara sensus penduduk, datangin satu-satu ke rumah, bertanya berapa jumlah orang di rumah, kemudian registrasi penduduk, dan survei penduduk. Nah, kemudian lanjut kita bahas tentang persebaran. Nah, persebaran atau distribusi penduduk. Jadi, penduduk itu menyebar ya. Pengertian persebaran atau distribusi penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk antar provinsi pada suatu negara. Eh, jadi maksudnya itu jumlah penduduk di Provinsi Bengkulu tidak sama dengan jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Selatan, atau jumlah Provinsi Sumatera Selatan, penduduk di Provinsi Sumatera Selatan itu tidak sama dengan jumlah penduduk pada Provinsi DKI Jakarta. Nah, kemudian kita bahas lagi tentang kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah angka yang menunjukkan jumlah rata-rata penduduk pada setiap kilometer persegi pada suatu wilayah. Jadi kepadatan penduduk Bengkulu mungkin sekitar 1000 kilometer persegi, 1000 jiwa pada berapa kilometer persegi gitu ya. Kemudian kepadatan penduduk Indonesia itu adalah 146 per kilometer persegi atau 377 orang per meter persegi ya. Sebanyak 54,6% itu merupakan penduduk perkotaan. Jadi di Indonesia ini banyak penduduknya itu lebih ke menghuni wilayah perkotaan sebanyak 54,6%. Dengan daerah terpadatnya itu adalah Pulau Jawa ya. Jadi Pulau Jawa itu banyak penduduknya. Usia rata-rata di Indonesia itu adalah 28,3 tahun. Lanjut lagi, kondisi persebaran penduduk yang tidak merata itu. Kenapa? Penduduk kita tidak merata, banyaknya penduduk di Pulau Jawa daripada di Pulau Kalimantan, Sulawesi. Kenapa? Apa penyebabnya? Ya itu banyak sih sebenarnya. Nah, karena dari segi pertama fasilitas yang memadai di kota tersebut ya. Nah, kondisi persebaran penduduk yang tidak merata itu merupakan sebuah permasalahan bagi pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pemerataan sebaran penduduk secara seimbang. Jadi, eh, penduduk yang banyak di suatu daerah atau di suatu pulau itu agar bisa merata itu disebar ke pulau-pulau yang lainnya, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Sumatera. Nah, salah satu cara upaya pemerataan sebaran penduduk secara seimbang itu dengan cara migrasi. Apa itu migrasi? Migrasi perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan menetap dalam periode tertentu. Orang yang melakukan migrasi atau orang yang melakukan perpindahan itu disebut migran. Berdasarkan wilayah yang dilaluinya, migrasi itu terbagi atas dua, yaitu migrasi internal atau migrasi nasional dan migrasi eksternal atau migrasi internasional. Apa sih, Bu, pengertian migrasi internal atau nasional? Migrasi internal atau nasional itu perpindahan penduduk yang masih dalam satu wilayah negara. Ya, jadi antar provinsi gitu ya, perpindahan antar provinsi, antar daerah. Migrasi internal itu terbagi atas transmigrasi dan urbanisasi. Apa itu transmigrasi? Banyak sering dan mendengarkan transmigrasi itu apa, tapi bingung kalau ditanya pengertiannya. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Nah, dari daerah yang padat, orang berpindah dari daerah padat ke daerah yang banyak penduduknya. Secara umum, transmigrasi itu terdiri atas transmigrasi umum, transmigrasi spontan, dan transmigrasi khusus. Nah, kita bahas satu persatu ya. Transmigrasi umum itu apa? Merupakan perpindahan penduduk yang diorganisasi atau difasilitasi oleh pemerintah. Jadi, misalkan penduduk ini
penduduk di Pulau Jawa ini mau pindah ke Pulau Sumatera atau ke Pulau Kalimantan, mereka difasilitasi oleh pemerintah, dibayar ongkos transportasinya, dibayar mereka pindahnya gitu ya. Kemudian yang kedua, transmigrasi spontan, merupakan perpindahan penduduk yang dilakukan atas inisiatif sendiri. Jadi mau pindah penduduk itu dilakukan atas inisiatif sendiri atau atas kemauan sendiri. Dan yang ketiga itu transmigrasi khusus. Nah, transmigrasi khusus itu apa? Merupakan perpindahan penduduk yang dilakukan karena tujuan dan sebab tertentu. Jadi, mereka atau misalkan penduduk di daerah Jawa itu mau pindah ke Sumatera itu dilakukan karena mungkin lahan di Jawa itu sudah terbatas, sudah tidak ada lagi yang bisa digarap, ya. Kemudian setelah kita membahas transmigrasi, kita membahas tentang urbanisasi. Apa itu urbanisasi? Urbanisasi adalah proses berpindahnya penduduk dari desa ke kota dengan tujuan menetap. Jadi mungkin semisal ya, kalau penduduk atau warga desa itu merasa di desa itu tidak ada lapangan pekerjaan lagi, mereka berinisiatif untuk urbanisasi, yaitu berinisiatif untuk pindah ke kota dengan alasan mungkin mencari pekerjaan atau mencari kehidupan yang layak. Ya, setelah kita membahas tentang migrasi internal atau migrasi nasional, kita membahas tentang migrasi eksternal, migrasi internasional. Adalah apa itu migrasi eksternal? Adalah perpindahan penduduk yang terjadi antar negara. Jadi antara misalkan ibu mau pindah dari negara Indonesia ke negara Jerman, ibu mau pindah dari negara Indonesia ke negara Prancis, atau ibu mau pindah dari negara Indonesia ke Australia. Nah, gitu ya. Migrasi eksternal atau internasional terbagi atas imigrasi, emigrasi, remigrasi, atau repatriasi. Apa itu, Bu? Oke, kita akan membahas satu persatu ya, macam-macam migrasi eksternal. Yang pertama, imigrasi. Imigrasi itu merupakan masuknya penduduk dari suatu negara ke negara yang lain. Contohnya, masuknya tenaga kerja Tiongkok ke Indonesia. Nah, jadi imigrasi itu masuknya penduduk dari luar negeri ke dalam negeri Indonesia. Orang yang melakukan imigrasi itu disebut imigran. Nah, jadi orang-orang yang melakukan imigrasi itu namanya imigran. Dan yang kedua, emigrasi itu apa? Emigrasi itu merupakan sebaliknya keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain. Jadi seperti contohnya itu pengiriman TKI, jadi pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Arab Saudi, Malaysia. Nah, gitu. Jadi berpindahnya dari orang dalam negeri ke luar negeri itu namanya emigrasi ya. Orang yang melakukan emigrasi itu disebut emigran. Dan yang ketiga itu ada remigrasi atau repatriasi, merupakan kembalinya penduduk ke negara asalnya setelah beberapa lama tinggal di negara lain. Contohnya, orang Indonesia pulang kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan kuliahnya di Jerman. Jadi kalau nanti kalian ada rezeki, misalkan kuliah di luar negeri, misalkan kuliah di Jerman, kuliah di Amerika, kuliah di Cina, kalian kembali lagi ke Indonesia, itu namanya remigrasi. Oke. Oke, setelah kita membahas tentang tadi perpindahan penduduk, kita membahas tentang komposisi penduduk Indonesia. Apa itu? Adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, jenis kelamin, dan lain-lain. Jadi penduduk Indonesia itu dibagi-bagi dikelompokkan atas usia, atas jenis kelamin, atau atas produktif atau tidak produktifnya. Ya, yang pertama kita bahas dulu berdasarkan usia. Pertama usia tunggal, ya dari umur 0, 1, 2, 3, sampai 60 tahun atau lebih. Dan yang kedua itu berdasarkan interval usia. Usia balita itu 0 sampai 5 tahun, usia SD itu 6 sampai 12 tahun, usia SMP itu 13 sampai 15 tahun, usia SMA itu 16 sampai 18 tahun, dan usia perguruan tinggi itu 19 sampai 24 tahun. Kemudian usia dewasa itu dari 25 tahun sampai 60 tahun. Usia lanjut usia itu di atas 60 tahun ya. Kemudian berdasarkan usia itu usia produktivitas atau usia yang bisa melakukan pekerjaan secara sehat dan baik. Nah, yang pertama usia belum produktif itu 0 sampai 14 tahun, itu belum produktif ya. Jadi anak kecil, bayi, itu remaja seusia kalian itu belum produktif, belum bisa bekerja ya karena kalian harus diharuskan dulu untuk sekolah. Nah, usia produktif itu bisa dari umur 15 sampai 64 tahun. Usia produktif itu usia yang bisa bekerja, usia untuk bisa mencari uang, ya. Dan kemudian usia tidak produktif itu
di atas 65 tahun, yaitu usia yang lanjut ya, di atas 65 tahun. Nah, kita mengelompokkan penduduk lagi berdasarkan jenis kelamin. Nah, digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristiknya. Bisa kita lihat di tabel komposisi penduduk Indonesia pada tahun 2010 itu berdasarkan kelompok umur 0 sampai 14 tahun itu jumlah pria yaitu 34.165.213. Kemudian berdasarkan jenis kelamin wanita umur 0 sampai 14 tahun itu sebanyak 32.978.841 dengan persentase gabungan total populasi antara pria dan wanita itu sebesar 27,3%. Dan yang kedua, kelompok umur 15 tahun sampai 64 tahun itu untuk jenis kelamin prianya sebanyak 82.104.636 ya, sebanyak 80 juta orang gitu ya. Dan untuk jenis kelamin wanita itu sebanyak 81.263.055. Nah, persentase gabungan total populasi antara pria dan wanita di usia 15 sampai 64 tahun itu sebesar 66,5%. Ya. Jadi persentase gabungan total populasi ini yang terbanyak itu memang usia produktif ya, 15 sampai 64 tahun. Kemudian yang ketiga, usia lanjut itu 65 tahun ke atas. Jumlah pria di usia 65 tahun ke atas itu sebanyak 6.655 juta jiwa. Dan yang kedua dari jenis kelamin wanita itu 8.446.603 juta jiwa. Dengan persentase gabungan total populasi itu sebesar 6,1% ya. Jadi gabungan antara jumlah pria dan wanita di atas 65 tahun itu 6,1%. Kemudian pertumbuhan dan kualitas penduduk di Indonesia. Setelah kita tadi membahas tentang komposisi atau jumlah penduduk di Indonesia berdasarkan usia dan jenis kelamin, kita membahas tentang pertumbuhan dan kualitas penduduk di negara kita di Indonesia ya. Nah, sebelumnya itu kita membahas pengertiannya dulu. Apa sih pertumbuhan penduduk? Pertumbuhan penduduk itu adalah keseimbangan antara yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Nah, jadi pertumbuhan penduduk itu eh, garis tengah antara tambah dan kurangnya jumlah penduduk. Nah, pertumbuhan penduduk itu dipengaruhi oleh kelahiran, kematian. Nah, itu faktor alami ya kematian tuh dan pendapatan dan migrasi juga perpindahan. Nah, kemudian dampak pertumbuhan penduduk yang tinggi itu adalah menurunnya kualitas dan kesejahteraan penduduk. Kenapa? Kenapa pertumbuhan penduduk yang tinggi itu menurunnya kualitas dan kesejahteraan penduduk? Karena pertumbuhan penduduk yang tinggi itu kayak misalkan suatu daerah itu padat orangnya pasti berebut untuk menikmati sumber daya dan menikmati kesempatan yang ada di lahan tersebut. Oke, jadi itu dampaknya ya. Kemudian kita bahas tentang kualitas penduduk di Indonesia dari segi pendidikan. Nah, dari segi pendidikan, kualitas penduduk Indonesia ini masih tergolong rendah. Ya, bisa kita lihat perbedaan yang signifikan antara pendidikan di wilayah perkotaan dan di wilayah pedesaan. Nah, kemudian menurut data UNDP tentang Human Development Index atau HDI atau Indeks Pembangunan Indonesia atau IPM, mutu sumber daya manusia Indonesia itu ada di urutan ke-110 dari 188 negara di dunia pada tahun 2014. Jadi, ya mutu sumber daya Indonesia kita ini masih tergolong di peringkat yang sangat rendah di urutan 110 ya. Oke, Indonesia masuk tergolong negara menengah dalam pembangunan manusia. Nah, dalam aspek kesehatan, tingkat kesehatan Indonesia ini juga masih relatif rendah. Contohnya saja sekarang vaksin. Kalau vaksin di daerah perkotaan itu lebih cepat distribusinya daripada di tingkat pedesaan. Oke, kemudian lanjut lagi di pendapatan. Dari segi pendapatan, Indonesia pendapatan per kapitanya itu pada tahun 2015 adalah sebesar 3.374 US dollar dibandingkan dengan negara-negara maju. Jadi pendapatan per kapita kita ini masih rendah, dibandingkan negara-negara yang negara-negara tetangga kita saja masih rendah kita pendapatan per kapitanya. Kemudian pendapatan per kapita Indonesia ini masih jauh tertinggal, yaitu karena mungkin disebabkan banyak faktor dari aspek pendidikan dan dari aspek sumber daya manusianya. Kemudian masuk ke keragaman etnik dan budaya Indonesia.
Jadi Indonesia ini memiliki keanekaragaman budaya di mana terdapat 1.128 suku bangsa. Jadi suku bangsa Indonesia ini banyak sekali, sebanyak 1.128 ya. Jadi banyak suku Jawa, suku Minangkabau, suku Batak. Itu suku-suku terbesar di Indonesia ya. Ciri khas suku bangsa Indonesia itu dibedakan atas bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Nah, kita bisa bahas lagi beberapa suku bangsa itu memiliki jumlah penduduk yang besar. Di antaranya itu suku Jawa yang mendominasi negara Indonesia sebanyak 45%. Jadi terus kemudian suku Sunda sebesar 14%. Kemudian suku Madura 8% dan suku Batak sebesar 7%. Kemudian di Indonesia terdapat sekitar 250 bahasa daerah yang digunakan. Di Bengkulu ini saja bahasa daerahnya banyak sekali, bahasa Rejang, bahasa Lembak, bahasa Selatan, bahasa bahasa apapun banyak di Bengkulu ini ya, di Bengkulu ini banyak dan di daerah-daerah lain juga banyak bahasa daerahnya. Kemudian dari tadi kita membahas tentang bentuk muka bumi, jadi bentuk dataran dan bentuk muka bumi di Indonesia. Kita membahas lagi tentang potensi kemaritiman Indonesia atau potensi kelautan di Indonesia. Nah, perairan atau laut di Indonesia itu berpotensi dari segi industri bioteknologi kelautan, perairan dalam atau deep ocean water, kemudian wisata bahari, energi kelautan, mineral laut, pelayaran, pertahanan, serta industri maritim. Oke, kita bahas satu-satu ya potensi kemaritiman Indonesia itu. Yang pertama, perikanan tangkap dan perikanan budaya. Nah, menurut data FAO atau Food and Agriculture Organization tahun 2012, negara Indonesia ini menduduki peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap dan peringkat keempat dalam produksi perikanan budidaya. Jadi karena seperti yang kita tahu negara Indonesia itu selain negara agraris dikenal sebagai negara maritim, negara dengan laut terbesar di dunia. Jadi makanya itu Indonesia bisa menduduki peringkat kedua dalam produksi perikanan tangkap. Jadi karena potensi laut kita ini besar, banyak sekali perikanan ikan dengan berbagai jenis ya. Kemudian Indonesia juga dikenal di dunia sebagai mega marine biodiversity. Kenapa? Karena Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut pada tingkat genetik spesies maupun ekosistem tertinggi di dunia. Jadi kalian mau cari apa, bentuk ikan apapun di laut Indonesia itu banyak. Spesiesnya banyak, genetiknya banyak, ekosistemnya ada. Kemudian masuk ke energi biru terbarukan, mengacu pada energi yang disediakan oleh laut berupa tenaga angin, ombak panas, dan biomasa. Kemudian 3, bahan tambang di perlautan itu banyak loh. Berdasarkan data geologi, diketahui Indonesia memiliki 60 cekungan potensi yang mengandung minyak bumi dan gas bumi. Jadi, laut Indonesia ini banyak menyimpan minyak dan gas bumi loh. Makanya itu seperti Kepulauan Natuna itu banyak diperebutkan oleh negara lain. Padahal itu jelas-jelas Kepulauan Natuna itu milik Indonesia. Diperkirakan total sumber daya minyak bumi di perairan Indonesia itu adalah sekitar 40,1 miliar barrel dan gas bumi itu sebesar 217,7 triliun kaki kubik. Jadi kalian bisa lihat ini angkanya bukan lagi ratusan atau ribuan, angkanya itu miliaran dan triliun. Makanya itu Indonesia itu kaya sekali sebenarnya sumber daya alamnya. Potensi kemaritiman Indonesia itu yang pertama, lalu lintas pelayarannya. Lebih dari 45% dari barang-barang yang diperdagangkan atau ditransportasikan melalui alur laut kelautan Indonesia. Jadi, selat-selat yang di Indonesia ini termasuk ke dalam lalu lintas pelayaran. Jadi banyak sekali negara-negara yang lewat selat-selat di Indonesia itu sebagai alur perdagangan, ya, alur perlintasan. Kemudian yang kelima, pariwisata bahari. Nah, jadi potensi kemaritiman Indonesia itu dari segi pariwisata jangan pernah dilewatkan ya. Kawasan terumbu karang Indonesia itu luasnya luas banget mencapai 7.500 km persegi serta didukung oleh 263 jenis ikan hias. Nah, jadi paling banyak ya jenis ikan hias kita di laut negara kita ini.
Kemudian selain itu, keindahan bawah laut yang wajib dikunjungi, misalnya di Boracay di Sulawesi Selatan, kemudian di Raja Ampat, Papua Barat. Jadi, pariwisata bahari yang terkenal di Indonesia ini kalian harus coba dan kalian kalau bisa kalau ada rezeki itu, bisa, berkesempatan mengunjungi Bunaken dan Raja Ampat karena indah sekali daerah di sana, ya. Terkenal sekali pariwisata baharinya. Kemudian penyedia lapangan kerja. Nah, potensi laut kita ini terbesar bisa menyediakan lapangan kerja karena memiliki potensi sektor kelautan yang cukup besar mencapai hampir 1,2 triliun dolar Amerika Serikat per tahun. Nah, jumlah itu bisa menjadikan lapangan kerja sebenarnya untuk 40 juta orang di Indonesia. Oke. Dan yang terakhir, hutan mangrove. Nah, hutan mangrove itu dengan garis panjang dengan garis pantai yang sangat panjang di dunia setelah Kanada ya. Jadi yang pertama garis pantai panjangnya itu yang terkenal itu Kanada, yang kedua Indonesia ya. Indonesia itu memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan hutan mangrove. Kayak di Bengkulu ini aja banyak kan hutan mangrove. Sebenarnya hutan mangrove itu untuk apa? Banyak sekali fungsi hutan mangrove itu. Yang pertama itu mencegah banjir. Kenapa? Abrasi atau pengikisan oleh laut ke daratan itu sangat berpengaruh kalau tidak ada hutan mangrove. Oke, lanjut. Nah, interaksi antar ruang itu eh, ada ada efek atau ada perubahannya, ada dampaknya. Yang pertama itu perubahan akibat interaksi antar ruang dalam aspek ekonomi. Jadi, interaksi antar ruang itu ada perubahan dalam aspek ekonomi, yaitu dalam aspek ekonomi, interaksi antar uang terjadi karena perbedaan sumber daya, memunculkan arus perdagangan. Perbedaan sumber daya antar uang juga menimbulkan mobilitas penduduk atau pergerakan penduduk. Interaksi antar uang dapat mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan adanya perdagangan antar uang dapat mendorong tumbuhnya industri-industri. Jadi, dalam aspek ekonomi, interaksi antar uang itu sangat berpengaruh. Jadi terjadinya perdagangan itu karena itu tadi misalkan daerah A, daerah Bengkulu yang kurang dari segi kurangnya itu misalkan minyak minyak bumi. Nah, mereka melakukan perdagangan atau mereka melakukan pembelian sekitar minyak bumi itu dari daerah Sumatera Selatan misalkan. Nah, jadi Sumatera Selatan juga misalkan mereka rendah dari segi sayur-sayuran. Jadi makanya mereka membeli sayur-sayuran itu dari daerah Bengkulu gitu ya. Kemudian perubahan akibat interaksi antar ruang dalam aspek pendidikan. Nah, perubahan tersebut terkait munculnya banyak sekolah dan perguruan tinggi yang berkualitas karena persaingannya begitu ketat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi, interaksi antar ruang itu menyebabkan dari segi pendidikan itu banyak lahir sekolah-sekolah yang bertaraf internasional, sekolah-sekolah khusus yang akreditasinya tinggi, akreditasinya di atas. Jadi, banyak memunculkan juga universitas-universitas yang bergengsi, yang ternama, yang masuk peringkat dunia. Oke, dengan banyaknya sekolah dan perguruan tinggi, kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan tuh semakin tinggi. Lanjut. Nah, ya, perubahan akibat interaksi antar ruang dalam aspek sosial dan budaya. Berikut ini beberapa perubahan akibat interaksi antar ruang dalam aspek sosial budaya dan lain-lainnya. Yang pertama, terjadi mobilitas atau terjadi perpindahan penduduk antar ruang. Dan yang kedua, terjadi saling ketergantungan antar ruang, khususnya dalam bidang pasokan bahan mentah. Dan yang ketiga, persentuhan budaya antar ruang bisa menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Jadi, eh, budaya antar ruang, budaya antar daerah itu kadangkala bisa menimbulkan berbagai masalah sosial karena perbedaannya tadi, perbedaan budaya, perbedaan kebijakan masing-masing budaya. Oke. Oke, begitu saja yang dapat Ibu sampaikan di dalam materi kita pada hari ini. Dari kita membahas tentang bentuk muka bumi, terus persebaran flora dan fauna Indonesia, kemudian dinamika penduduk Indonesia, dan kemudian juga membahas tentang dampak atau perubahan akibat interaksi antar ruang. Semoga dengan penjelasan yang Ibu paparkan ini kalian bisa paham dan mengerti tentang bentuk muka bumi Indonesia, flora fauna Indonesia, kemudian penduduk Indonesia, dan kemudian perubahan akibat interaksi antar ruang. Jikalau Ibu ada salah atau keliru dalam penjelasan, Ibu mohon maaf.
para ulama pun terima kasih telah bersedia mendengarkan dan bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi dari Ibu. Semoga ilmu yang Ibu berikan itu sangat bermanfaat untuk kalian semua. Oke, jika ada pertanyaan silakan tanyakan dengan Ibu lewat Japri ya, lewat WhatsApp. Dan setelah materi ini jangan lupa untuk mengerjakan tugas latihan kita. Oke, baik. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.